Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rudi Sofyan. Saya dosen tetap di program studi Teknik Informatika Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pemrograman web framework atau pemrograman web 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan kode mata kuliah 2PR30020, berbobot 2 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan secara tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan juga 2 kali untuk UTS dan juga UAS. Mata kuliah ini membahas mengenai pemanfaatan web framework PHP yang paling populer saat ini, yaitu framework Laravel. Selain itu, di dalam framework Laravel ini juga akan dibahas mengenai plugin-plugin yang digunakan, pattern MVC atau model view dan controller, lalu juga ORM atau Object Relational Mapping, database header, database migration, dan juga database factories. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan diberikan tugas proyek yang bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebutuhan sistem dan juga mengimplementasikannya ke dalam aplikasi. Harapannya adalah mahasiswa akan menambah portofolio di bidang pemrograman yang dapat menunjang karir serta kebutuhan mahasiswa nanti di dunia kerja. Nah, mata kuliah ini didukung dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang tertuang di dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dengan kode S8 sampai S9, KU 10, 11, 12, 13, serta 15, P3 dan juga P9. CPL Prodi yang tertuang tadi di atas didukung dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dijelaskan sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa memahami konsep pemrograman web framework dengan menggunakan framework Laravel. CPMK 2, bagaimana mahasiswa memahami mengenai tata cara menginstalasi framework Laravel. CPMK 3, mahasiswa memahami mengenai teknik routing. CPMK 4, pattern MVC. CPMK 5, database migration dan juga skema database. CPMK 6, memahami mengenai Eloquent ORM atau Object Relational Mapping. CPMK 7, memahami mengenai database relasi. CPMK 8, memahami database seeder dan juga factories. 3 komponen proses pembelajaran yakni delivery, interaction, dan juga assessment atau disingkat menjadi DIA. Aspek delivery dengan memberikan materi melalui LMS e-learning yang disediakan oleh institusi serta dalam bentuk PowerPoint, modul pembelajaran, serta video pembelajaran. Untuk aspek interaction, dengan memberikan studi kasus untuk menumbuhkan interaksi antara dosen dan juga mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam aspek assessment, dengan memberikan tugas proyek per orang maupun per kelompok untuk menggali kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, untuk assessment ini nanti akan diuji pada akhir semester. Model pembelajaran yang diberikan yaitu melalui case-based learning dengan memberikan studi kasus pada setiap sesinya. Lalu juga project-based learning yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah masalah di akhir semester. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini melalui website resmi dari Laravel, yaitu laravel.com, serta PHP dari php.net. Serta didukung dengan jurnal yang saya terbitkan yang memiliki nilai kebaharuan untuk memberikan referensi kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas proyeknya. Berikut adalah proses pembelajaran mata kuliah web framework pada sesi 13 dengan materi database header dan juga database factories. Mari kita saksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 ini untuk mata kuliah pemrograman berbasis website. Jadi untuk mata kuliah web framework juga ya, jadi nyambung website dan website sama. Oke, sebelum mulai pelajaran, mangga KM Zaki untuk memimpin berdoa. Tapi kawan-kawan, sebelum kita mau melakukan pembelajaran ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai dengan tujuan masing-masing. Ada hari ini menjadi acara, yaitu kita pertama dan memberi manfaat. Berdoa mulai.
selesai. Oke, kita presensi dulu sebelum memulai pelajaran. Jadi dua. Yang ada ya, bikin nasihat, buat bikin Daus, Paujan, Rifa, Indra gak ada, Nugraha gak ada, Zaki, Dimas, Naya, Najwa, Rofi, Fikri. Oke, teman-teman, adalah faktoris. Biasanya Sidar sama faktoris ini bersamaan gitu ya. Sidar untuk mengenerate datanya, faktoris ini kalau teman-teman mau bikin data tapi datanya ratusan ribuan kali kos satu, nah kita akan menggunakan faktoris. Oke, jadi agenda hari ini cuma dua, kita mempelajari mengenai Sidar dan juga mempelajari mengenai faktoris. Tujuan mata kuliahnya ini sesuai dengan CPMK, gitu kan. Nanti teman-teman harus mampu memahami dan juga menggunakan Laravel Feeder dan juga Laravel Factories untuk melakukan generating data. Nah, selain digunakan untuk generating data, juga digunakan untuk testing biasanya ya. Karena kalau kalian nanti jadi seorang tester, nggak akan mungkin kalian bikin satu-satu datanya ya. Karena kita harus coba testing dengan data yang ribuan, puluhan ribu dan lain sebagainya. Seperti dari yang saya bilang, bahwa nanti kalau kalian setelah lulus mata kuliah ini masuk ke mata kuliah seminar program, datanya nanti harus ribuan. Kalau bisa lagi cuma 10 data, 2 data atau 10 data. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ada yang bisa jelasin dulu materi sebelumnya mengenai MVC? Oke, Jaki, berdiri Jak. Untuk saya sendiri, menurut saya di situ model ibu dan controller. Di mana model itu untuk struktur dari database yang kita gunakan, view-nya untuk tampilan yang kita ingin buatnya di view. Betul. Dan controller itu untuk alur atau cara kita mengatur sebuah alamat atau database yang akan dibuat. Oke. Tadi betul yang dijelaskan oleh Sandi ya. Jadi model untuk hubungan ke database atau ke table, view buat tampilannya, controller itu menghubungkan antara view dan model ya. Oke, ada yang bisa gambarkan nggak di papan tulis MVC seperti apa? Siapa? Oke, Sam, boleh. Oke. Terus jadi di situ bagi dari model, view dan controller. Yang pertama itu ada orang untuk sebagai user, dan user itu melihat view, Mengakses sebuah view, mengakses sebuah V aja V. view. Ah, Jadi user itu mengakses view, betul. habis view itu view mengambil data dari controller, Oke, ya mengakses, ngecek controller. terus dari controller itu pindah ke model. Model, Habis dari model itu ke database. ya ambil data database. Ya. Terus, Setelah itu database mengirimkan dulu datanya kepada model. Dari model mengirimkan data yang sudah diterima oleh model ke controller. Setelah controller menerima data dari sebuah model, controller mengirimkan kepada view. Setelah view menerima data dari controller, dia langsung menampilkan pada user.
Oke, betul. Terima kasih Aksa. Oke, betul ya. Jadi dari user nanti akan akses ke view. Dari view nanti dia akan cek mau request apa ke controller. Controller nanti cek dia butuh data atau enggak. Kalau nggak butuh, pilih lagi ke view. Kalau butuh, dia akan ke model, baru ke database. Nanti dia akan kembalikan requestnya. Gitu. Kemarin kita sudah sampai di situ. Nah, setelah itu di MVC juga kalau kita udah berhubungan dengan model itu kita akan menggunakan yang namanya ORM. ORM itu kepanjangan dari Object Relational Mapping. Ya, jadi query SQL-nya sudah dipersingkat menjadi class ya, class dan object. Jadi nggak ada lagi query SQL. Oke, kemarin kita sudah belajar sampai situ. Database sini. Kalau saya ambil dari website resmi dari database ini itu seperti ini ya, bahasa Inggris. Oke, sudah saya bold yang penting-pentingnya. Jadi apa sih dalam ini itu? Included ability to see, ya. Jadi punya kemampuan untuk situ apa? Kayak semacam mengenerate ya, database data using seeded class ya. Jadi dia mengenerate data menggunakan class seed katanya. Nah, database ini kalau teman-teman buka di project kalian itu disimpan di directory database ada seeded. Defaultnya itu kosong ya kalau nggak salah. Nggak ada, belum ada karena kita belum bikin. Tapi biasanya kalau RK5 itu ketika kita bikin model udah otomatis berbuat tugas ilmiahnya. Reportnya maupun satu. Lalu di pemanggilannya kita tinggal menggunakan artisan. Jadi untuk membuatnya make seeder, untuk memanggilnya tinggal db.seed, gitu ya. Nah, kita akan coba praktis sekarang. Silakan buka project yang kemarin. Kita akan buat sebuah seeder untuk table student. Jadi silakan teman-teman ketikkan di terminal php artisan make-2 seed spasi student seeder seperti biasa. Karena dua suku kata harus apa sebenarnya amal case, snack case, snack case. Awannya besar, airnya besar. Maka akan muncul student seeder di directory database seeder. Sudah semuanya berhasil? Sudah, Pak. Oke. Kalau berhasil, langkah selanjutnya coba kalian ketikkan di bagian method run ini modelnya. Student create code sama dengan NLP kalian yang belum terdaftar ya. Sudah, silakan jalankan PHP artisan spasi db situasi. Tujuannya adalah naming class sama dengan nama kelasnya tadi student seeder. Masih error din? Ini mah bukan phone gitu. Itu Pak, filenya file yang si Eka. Oh, Jadi udah diubah Pak ini si database ini. nggak apa-apa kalau database diubah mah. Dan kalau udah berhasil sini database, lalu kalian localhost 8000 harus muncul data yang tadi ada di sini. Kalau kok oke, bentar. Kalau error jangan pakai plat ya. Sorry. Pada error semuanya. Kagak error. Aman. Ada yang aman? Kalau yang aman datanya data di studentnya cuma satu. Data di fakultinya. Kalau yang error nanti platnya jadi langsung fakulti first ID. Karena plat nanti takutnya dia ngambil array. Kamu muncul? Muncul? Udah di situ?
ini datang komunitas gila masih bisa. Oke, lanjut dulu ya. Jadi ketika ngetes aplikasi menggunakan aplikasi atau SIM gitu ya, kita nanti mungkin perlu beberapa report di dalamnya ya. Sebenarnya ada beberapa report di dalamnya. Oke. Nah, daripada kita tadi yang saya bilangnya, daripada kita harus bikin satu-satu, yang capek kan bikin satu ya. Ada 1000 data, nanti seminar program, pertanyaan kakak dengan kalian. Minggu depan harus 1000, minggu depan harus 100, minggu depan 200, 300. Nah, ada caranya, kita menggunakan factories. Caranya sama, kita tinggal daftar sama factory. Tapi biar terhubung dengan model, kita akan buat seperti ini prakteknya. Nah, PHP artisan make berarti kan buat factory, namanya student factory. Kita akan hubungkan dengan model, biar nanti si model dan factory-nya akan terhubung dengan student-nya. Jadi tinggal masukkan bin model sama dengan student. Jadi di directory factory akan muncul student factory. Sudah? Berhasil? Udah dikartu ya? Oke, sekarang di perintahnya di bagian definition kalian ketikkan kode fact. Gitu ya, yang tadi saya bilang fact ya. Kita akan menggunakan fact itu factory atau factor. Gitu ya. Data-data bohong. Gitu ya. Data bohong itu apa? Asal data hoax, data random aja gitu ya. Nah, untuk kode kita ambil unique random number 9 digit true gitu ya. Jadi silakan fact tipenya unique random number 9 true. Jadi dia nanti akan ngecek ke database kalau ada dia cari yang lain. Lalu kita akan buat juga fact name, nama-nama yang fact. Jadi semacam kita bikin AI gitu ya. AI-an. Nah, yang ketiga untuk faculty ID kita pakai random element karena sifat tadi dia akan return sebuah array. Jadi dia akan merandom dari elemen-elemen yang ada di dalam array. Jadi silakan nanti kalian bikin fakultinya banyak dulu ya, jangan satu. Biar dia nanti bisa memilih si faktorinya mau ke fakulti yang mana. Termasuk tuntutan. Pastikan juga ya yang si fakultinya diimport karena kita pakai model fakulti yang fakulti itu. Oke, kalau sudah, nah cara menjalankannya sebetulnya kalian bisa pakai Tinkerbell ya. Jadi Tinker pemikir. Tinker tuh biasanya nanti jalaninnya di apa ya, di CMD. Nah, daripada pakai Tinker kita pakai seeder yang tadi kita buat gitu ya. Nah, kalian di seedernya coba komentarin tuh yang tadi kalian udah buat student create-nya sampai bawah, kalian komentar gantiin jadi student factory create. Jadi si student itu nanti dia manggil faktorinya. Faktori dari student adalah student factory ya, kan yang kita daftarkan. Lalu kita create, nah dia akan mengenerate lebih random lagi. Kodenya random, namanya random, fakultinya random. Kalau sudah, jalankan lagi PHP artisan db.2sim bimbing pas apa namanya pas student seeder. Udah Pak. Nambah? Random? Pak random Pak. Satu, kan kira baru satu. Nyatu lagi. Baru satu. Saya sampai artisan ayam kelas itu terus sip. Mana jadi? Saya pasangan kita. Terima.
Itu cuma satu. Oke, berhasil semua ya? Ada yang belum berhasil? Naik. Ayo. Kalau di Imek berarti network blender buka. Kalau masukin lagi 100 lagi, 100 data lagi. Ketika kamu 9 dia import otomatis. Ini error students factory karena kamu nama modalnya students. Jadi sekarang harus kayak gini lagi factory di sini students. Ini gede. Udah muncul 1000 data? Belum muncul 100. Jadi kenapa Din? Benar. Kan dari sini mana? Ini mobil dari kamu? Iya. Berarti error karena bukan port. Ada caranya di Stack Overflow yang MySQL nya harus diganti. MySQL sama. Nah, sebetulnya mau nambahin tadi itu materinya. Jadi ada tambahannya. Jadi mengenai data table. Tapi data table itu ada dua. Yang biasa kalian pakai adalah data table client side. Gitu ya. Client side itu jadi datanya semuanya dimunculin. Nah itu teh bagus kalau datanya cuma 100, 200, 300, di bawah 500 itu bagus. Tapi kalau datanya udah ribuan, ya, itu harus pakai yang namanya data table server. Server side data table itu nanti dia akan generate per page. Jadi ketika kita ke page 2 dia akan generate datanya. Jadi semacam kita pakai JavaScript ya, yang loader dengan JavaScript ya, ya. Tapi bisa juga pakai filament gitu. Ini kan materi terakhir ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau explore itu ada yang namanya apa ya, filament sama live wire. Nah, itu bawaan hasil Laravel. Kalau filament itu kalian bikin pun nggak usah repot-repot coding, dia otomatis. Filament atau live wire? Filament. Kalau live wire itu kita mau bikin tabelnya tapi tanpa data table. Jadi mengurangi apa namanya JavaScript itu bisa pakai live wire. Jadi Laravel sekarang sudah berkembang. Jadi tugas kalian harus bisa lebih cepat menggunakan tools atau plugin-pluginnya dari Laravel. Gitu. Sampai sini materi 2 ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cukup? Cukup. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari data table untuk memudahkan teman-teman nanti dalam pengelolaan data. Jadi walaupun tadi saya bilang pakai live wire bisa, cuma kalau kita pakai live wire-nya di Handy jadinya kita kan ulang lagi dari awal. Jadi kalau karena kita udah bikin pakai manual, kita pakai data table aja. Lalu nanti minggu depan presentasi projectnya jadi disiapkan. Tadi sudah ada jadwal puasnya. Jadi silakan proyek tugas besarnya kita pelajari dari sesi 1 sampai sesi 13 ini kalian maksimalkan, gunakan semuanya. Gitu ya. Nanti yang dipresentasikan datanya juga yang cuma 1 data, 2 data, datanya harus terisi banyak. Silakan gunakan packer sama seeder. Gitu ya. Tanggalnya random, kayak tadi saya ngerandom tanggalnya di Google Sheet, itu ternyata ketika ada yang orang yang enter berubah lagi, orang yang enter berubah lagi. Untung saya random lagi yang akhirnya ya, jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam UAS. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai ORM, mengenai ORM dan
MVC pada level tadi sudah paham semua. Yang kedua, kita sudah memahami penggunaan pemanfaatan database header. Yang ketiga juga memahami penggunaan dan pemanfaatan LQN Autoris. Nanti materi ini semuanya bisa diakses. Kalian bisa akses semuanya di LMS, di e-learning. Gitu ya. Dari sesi 1 sampai sesi 13 lengkap, atau nanti kalau ada yang belum masuk, ada beberapa yang belum masuk, teman-teman bisa mengulangi dari YouTube. YouTube ini sudah saya jelaskan dari sesi 1 sampai sesi ke-13. Jadi silakan dimintakan kalau yang bingung-bingung dan mau bertanya, masih mau bertanya, silakan gunakan materi yang ada di YouTube. Atau teman-teman bisa tanya saya langsung nanti beberapa yang membingungkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses pembelajaran untuk mata kuliah Web Framework pada program studi Teknik Informatika di Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen data diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen Smart Gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.